Sekarang akan membahas dengan kawan saya Faisal Dwi Pansukma, batu apa sih atau bagaimana bisa dikatakan unik dan antik gitu kan. Iya. Artinya ini mah cuma guidance aja lah gitu. Ini cuma guidance, cuma panduan. Karena kan kalau gini unik antik itu kata saya unik Tentu antik. belum tentu antik. Iya. Terus kata saya unik antik, ini saya dapat ini unik antik. Menurut saya, tapi menurut orang lain bukan. Artinya begini saudara, setiap pecinta batu berhak mengatakan unik antik ya, Iya, berhak betul, ya. betul. Tapi yang akan kita diskusikan adalah versinya sudut pandang orang lain gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Faisal nih, orang gitu ya kebanyakan kan kita nggak bisa ngeklaim misal unik antik versi saya orang harus menerima gitu. Nah, betul. Nah ini pun bukan berdasarkan pendapat Faisal ya saya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman beliau. Ada beberapa orang, ada beberapa ahli, ada beberapa kolektor, pecinta batu, Iya. kontes ya mengatakan bahwa seperti inilah ciri unik antik gitu. Nah itu kan baru enak diterima Iya, betul. oleh semua. Nah kawan-kawan kan pasti punya apa ya, yang saya ini masuk apa sih gitu kan. Nah, iya, betul, betul. Oh ternyata nggak masuk ya, kita ceritakan itu ya. Oke teman-teman pecinta batu akik nasional, ketemu lagi dengan saya Yudi Sigar Tengah. Sekarang akan membahas dengan kawan saya Faisal Dwi Pansukma, batu apa sih atau bagaimana bisa dikatakan unik dan antik gitu kan. Iya. Artinya ini mah cuma guidance aja lah gitu. Ini cuma guidance, cuma panduan. Karena kan kalau gini unik antik itu kata saya unik Tentu antik. belum tentu antik. Iya. Terus kata saya unik antik, ini saya dapat ini unik antik. Menurut saya, tapi menurut orang lain bukan. Artinya begini saudara, setiap pecinta batu berhak mengatakan unik antik ya, Iya, berhak betul, ya. betul. Tapi yang akan kita diskusikan adalah versinya sudut pandang orang lain gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Faisal nih, orang gitu ya kebanyakan kan kita nggak bisa ngeklaim misal unik antik versi saya orang harus menerima gitu. Nah, betul. Nah ini pun bukan berdasarkan pendapat Faisal ya saya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman beliau. Ada beberapa orang, ada beberapa ahli, ada beberapa kolektor, pecinta batu, Iya. kontes ya mengatakan bahwa seperti inilah ciri unik antik gitu. Nah itu kan baru enak diterima Iya, betul. oleh semua. Nah kawan-kawan kan pasti punya apa ya, yang saya ini masuk apa sih gitu kan. Nah, iya, betul, betul. Oh ternyata nggak masuk ya, kita ceritakan itu ya. Oke gimana sih unik antik. Ngobrol dulu sebentar lah. Iya. Unik antik gitu. Nah, kalau misalkan yang unik itu mungkin dari karakter batunya itu. Nah, udah masuknya antiknya itu udah dari segi kelangkaan dan udah mau unik, terus ada sesuatu yang berbeda di batu itu. Batu ini udah masuk unik, tapi dia ada sesuatu yang berbeda. Apakah kandungannya atau misalkan warna atau motifnya masuk, oh ini antik nih, ini udah antik nih, barang gitu udah ya. susah gitu. Kalau antik kan udah identiknya antik itu udah lama atau susah Iya, gitu, barang-barang lama atau susah gitu. Benar. Jadi pertama bahan Bahan yang otomatis ya kalau misalkan banyak di pasaran nggak bisa disebut nggak bisa antik disebut ya. antik ya. Antik ya. Nah yang setelah antik itu setelah bahan yang susah itu baru naik ke keunikan. Keunikannya seperti apa gitu. Nah, baru naik ke antik. Antik. Langsung deh, gimana saya punya contoh nggak nih Contoh unik dari antik beberapa nih yang dari Karangnunggal dulu ya, mungkin ya. Karangnunggal lagi. Oke, mantap. Nah, Karangnunggal. Nah, ini dari Karangnunggal ini ada yang ini unik ya. Ini unik. Pertama bahan susah ya. Iya, yang ini bahannya tunggal atau ini dari bahan satu. Ini satu cuma jadi satu dan dimensinya memuaskan. Ya. Jadi ini
sebenarnya kalau misalkan dia sempurna, bulatnya sempurna itu bisa jadi ke pamor udan mas kalau yang ini. Oke. Nah, jadi dia uniknya ini dari gradasi warnanya ini. Nah, ini ada kuning, terus latarnya juga ini disebut hitam, tidak terlalu hitam. Disebut abu enggak juga abu. Enggak. Nah, kan di sini antiknya juga batu ini susah, Pak. Jadi material yang ini dari bahannya juga udah lapisan gitu. Udah lapisan. Emang udah gitu ini. ya? Iya, Naturalnya begitu. Naturalnya seperti itu. Nah, dikupas dalam ini kalau belakangnya seperti ini. Iya. Jadi seperti ini. Ini contoh salah satu batu yang masuk kriteria Unik. Antik. Iya, dan antiknya susah kalau yang ini. Yang seperti ini susah. Komposisi warna seperti ini sangat susah. Antik ini ada karang nunggal yang memiliki warna hitam, keabuan, putihnya putih mangkok, kuning. Nah, tapi ini nasional ya, saya mengakui ini ya. Pada umumnya begitu ya. Nah, untuk sekarang ya seperti itu. Artinya memang karena udah jelas lah kelangkaan barang mah. Ketika orang punya, mungkin ada yang punya di rumah gitu loh. Nah, oke. Nah, untuk yang ada yang punya juga, ini udah masuk kriteria yang unik, antik dan sulit didapatkan. Gitu. Ini kebetulan karang nunggal. Ini karang nunggal dari bahan tunggal. Satu bahan jadi satu ini. Tapi di daerah di Nusantara yang lain ada, bisa jadi ada, tapi dengan karakter dan versinya yang berbeda. Oh iya. Kalau misalkan yang ini, yang warna seperti ini, yang agak dia ini warnanya ini kan karakternya tuh agak gelap ya. Jadi bukan warna-warna yang full kontras badannya ini, karena dia nempel di badan warna yang hitam. Kalau di Garut tuh kan hijau, merah, cabe. Nah, gitu. Ini karakter karanualnya dapat banget yang ini. Dan ini ori karanual saya dapat langsung dari. Ada yang unik aja nggak? Nah, kalau misalkan yang unik, ini tapi ada. nggak antik gitu. Nah, ini dari Ini nih dari Cikolak. Iya, ini dari bahan Cikolak Garut. Saya pikir itu virus. Nah, itu seperti itu. Uniknya tuh di situ. Ini Cikolak Garut, tapi seperti karakternya virus. Saya ada pernah di YouTube kawan di YouTube gitu. Oh, ini virus. Coba sorot tembus ternyata. Ya bukan ya, Garut. Kalau virus nggak tembus ya? Ada yang tembus. Iya. Tergantung material dagingnya itu porcelain. Nah, ini apa Cikolak? Ini dari material Cikolak ya. Tembus ini bisa. Ini coba kita sentuh dulu ya. Ada ada bagian yang tembus. Ini ada yang tembusnya. Ini joinnya sebenarnya tembus. Nah. Oh iya. Ini join tembus, cuman emang tidak full ke bawah tuh, nggak full banget ke bawah. Oke. Coba lihat lagi ada atas sih malah kayak virus bener Nah, ini yang bikin uniknya ini dia memiliki karakter virus ya. Dan ini di bagian ini kan serat kayu, Pak ya. Nah, itu pembeda ya, kelihatan banget ya. Jadi kelihatannya itu malah kayak urat emas gitu. Virus urat emas, apalagi kalau lihatnya ini outdoor di matahari. Dia nggak bisa masuk antik. Kalau antik belum, karena kalau bahan yang ini masih bisa didapatkan. Ini tergantung ke pemotongannya juga. Oh iya, bener-bener seni memotong ini mah ya mainnya ya. Karena kan rata-rata untuk Garut pasti ngambil kalau hijaunya aja. Nah, ini kebetulan dapatnya yang seperti ini, dan ini antik ya, kayak unik ya. Ini unik. Unik. Itu saudara jadi tahu lah ya, bisa Anda bayangkan bahwa kenapa dimulainya dari bahan, kelangkaan bahan karena dia unik. Jadi bisa jadi semua kawan-kawan di Indonesia juga punya kalau batu unik ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke sudut pandang kita pribadi, terus kita nih sering ngobrol-ngobrol ke senior ataupun yang pasarannya nih, pasaran orang suka unik tuh yang nerima, oh ini lakunya cepet nih model gini, berarti emang mereka sukanya kayak gitu pasar. Iya, jadi kita ngambil pendapat mayoritas. Iya, betul. Apalagi nih, ada yang unik doang nggak atau yang tadi aja? Ada yang ini nih, dari ini nih, karang nunggal lagi ya. Dia unik masuk antik juga nggak, Sa? Ini maksudnya unik antik sebenarnya. Unik antik ya. Iya, cuman kalau untuk yang ini, dia ini material dari keunikannya itu latar hitam, garisnya ini di garis merah, batasnya ininya putih, dan dia memiliki motif burung. Nah, ini motif burung nih. Nah, ini burung madep sisi ya. Iya, samping ini ya. tampak samping. Ini udah jelas ini ya, ini paruhnya seperti ini. Nah, ini yang bikin antik
kembali lagi ke bahan sama komposisi warnanya ini antik, tetar hitam, di atasnya ada merah dan putih. Iya. Oke, apa lagi nih, Sal? Selanjutnya ini ada yang karang nunggal lagi. Ini karang nunggal yang unik ya. Nah, ini uniknya ini bahannya masih terhitung bisa dicari lah, masih nggak terlalu langka-langka juga pokoknya ini. Tapi ini unik. Kenapa unik? Karena dia ada jaspernya hitam, kuarsa, sama di sini juga ada ini nih. Ini semi tembus ya. Nah, yang iya, bawah kuarsanya semi tembus ya. kalau yang ininya bawah hitamnya ini semi tembus yang ini. Untuk yang ini dia di atasnya ini jasper merah. Nah, yang bikin uniknya ini komposisi warnanya ini bergaris deh ini. Iya, tegas. Tegas bergaris seperti itu kalau untuk yang ini. Iya, dia tegas. Bener-bener ini ya, simetris lah. Tuh, Bisa sampai bawah dikatakan seperti gitu. ini. Dia unik, tapi Unik. barang masih ada. Masih ada lah Kata kalau dia. yang ini. Yang unik antik dah. Unik antik. Nah, ini nih. Ini nih kayaknya hitam gini. Nah, ini nih. Nah, Ini dari Pancawarna Garut. Edong juga yang ini. Edong legend nih. Nah, ini dari batu legend. Edong itu saudara, kalau Garutan mah saya ngomong lah. Edong itu justru yang warna-warna apa ya, bukan kontras Klasik. ya, klasik, Iya, berkarakter batunya. berkarakter. Itu ngebuat orang tuh ngelihat pertama tuh eye catch aja. Betul. Tek langsung. Menarik memiliki. Itu Edong tuh kelebihannya. Padahal cuma hitam ya. Iya, rata-rata tuh hitamnya Hitam dan apa hijau juga. Ini ada. kan. Cuman ya itu karakternya itu yang menguatkan di karakter batu Edong. Bagi saya pribadi Iya, itu Pak, itu kuat gitu, bagus gitu untuk batu Edong. Oke, Dan bisa material dilihat itu nggak Sal? boleh. Kayak gimana lagi nih? Nah, ini Edong ya. Nah, untuk yang ini material Edong. Ini Ada garis putih. Nah, gitu, garis putih ada. hijau ada, ini Dan posisi di biru-biruan tengah ada. gitu, Sal. Ya, nah ini yang bikin antiknya material ini, batu ini, dia ini mengorbankan banyak yang lain gitu, Pak. Iya, sekilo. Pangkas Iya. cuma ngejar ini ya. Iya, karena kan posisinya kalau misalnya biasanya kan di garis-garis lapis gitu ya. Kalau yang ini dia di tengah, ambil di tengah warnanya itu. Iya. Jadi ini mengorbankan banyak yang harusnya kalau dipotong ke sini, dipotong seperti ini bisa jadi beberapa biji. Cuman dia Iya, posisinya ya pancawarna biasa gitu. Nah, kalau ini saya ambil yang full latar hitam, klasik full ini. Batu Garut itu kesulitannya kadang kita cuma narget satu bagian, Iya. yang lainnya dipangkas habis. Nah, itu seperti itu. Meskipun logikanya kemudian apa ya, ya yang dipangkasnya juga nggak kebuang, tapi tetap aja kadang susah aja. Susah juga. Cuma satu aja, saudara. Komposisi warnanya susah. Apalagi Edong. Apalagi material Edong. Edong itu ya Ki Edongnya juga sudah almarhum, jadi sudah tidak akan ditemukan di pasar kecuali kolektor dan beberapa pemain batu Garut. Iya. Ada apa lagi nih unik Nah, antik ini nih? ada lagi nih dari Edong nih. Edong lagi ya? Iya, ini yang Ada banyak Sal. Ya, ini yang lebih kualitasnya lebih di atas kelangkaannya dan materialnya material lama. Lebih dari yang tadi ya. Iya, ini Kalau yang yang di tadi atas. saya punya di rumah. Iya, karakternya kan masih ada lah kayak gitu. Masih ada. Kalau untuk yang ini, yang satu ini, Kayak dia gimana tuh Sal? klasiknya ini dapat ini yang disebut dengan berkarakter ya. Dia memiliki karakter. Nah, ini batu seperti ini. Nah, Anda lihat ada tembaganya tuh. Kilap. Dia ini udah unik, udah jadi barang antik juga ini. Karena ini komposisi sekarang ini Pak susah banget yang ini. Ya mungkin Pak Yudi sebagai sekarang penggerak batu Garut ya gimana lah nyarinya Bisa agak kebayang. susahnya yang ini. Karena Dan saya nggak akan nanya harga, jujur aja. yang ini Males saya tanya aja. Udah. ini jadi begini ya, ini kenapa unik. Ini yang pertama ini masuk ke karakter kesukaan saya ini. Latarnya hitamnya materialnya udah didukung, materialnya bagus. Terus komposisi warna putihnya juga mendukung, karakter batunya oke. Terus penempatan warnanya ciptaan Tuhan yang ini sangat indah luar biasa. gitu. Ini luar biasa, indah sekali. Jadi dia ini
ada tembaganya juga di Ah, sini. itu Antik bisa sekali nih. Ini bikin antik seperti ini. Putih mangkok itu yang saya Putihnya bilang tuh. mangkok, terus Coklat kopi. coklatnya coklat kopi. Ini enak ini. Ada sedikit hijaunya sebagai pemanis. Ah, itu. Ini udah barang langka ini Langka ya. itu. Ini barang langka. Di bagian atas itu tuh saya yang putar coba. Aduh, enak banget. Ujungnya. Ini ya. Nah, itu ke belakang. Nah, bagian itu enak. Ini bagian putih ini nih, bawah ini nih. Oh iya. Waduh, itu luar biasa. Cerah ini putihnya. Real putih mangkok ini. Saya penyuka batu klasik juga. Jadi yang warna-warna gini sebenarnya bawaannya itu gagah. Iya betul. Ini kita coba ya di jari ini seperti ini. Nah ini udah dimensinya gede, sangat menonjol dan wah, Iya, ini itu mah pas. Kuat. Ini karakternya kuat ya. Jumbo enggak, kecil juga enggak gitu ya. Dapat. Ini kemarin tuh ada temennya Pak, cuman temennya ini udah laku lumayan yang ini kemarin. Jadi Ada di saya jual telat kayaknya. Saudara gini, di batu Garut seperti ini yang unik antik nih. Kalau kenapa kami tayangkan? Saya nggak tahu, bisa jadi Anda menemukan gitu kan ya. Betul, Kan perjalanan batu itu nggak tahu sah. Betul. Bisa jadi ada batunya ke Kalimantan, ke Papua, terus orang tuh kan orientasinya hijau, gitu, Darson, Iya. Macan yang udah giwang gitu kan. Iya, betul. Atau misalkan solar yang udah giwang. Jadi orang tuh nyarinya yang gitu susah. Ketemu tuh misalkan apa tergeletak gitu sah. Seperti itu. Betul. Nah, makanya kami tayangkan seperti ini. Kemarin juga saya ada pengalaman seperti itu, pernah narik barang-barang dari kolektor udah almarhum gitu. Nah anaknya yang mereka yang sekarang megang barang-barang itu Iya. gitu, seperti itu. Dan dianggapnya biasa gitu Dianggapnya ya. biasa karena mereka mungkin kurang paham gitu Pak. Ya itu mah kembali ke beruntungan. Nah, betul. ada lagi unik antik Ada boleh ini dari material Karangnunggal. Karangnunggal. Ini si Ageman. Ini barang ageman saya ini. Ini Ageman ini. Ini sangat antik dan sangatlah unik bagi saya. Saya ngeliatnya itu malah kayak apa ya? Kayak pocong apa kayak orang Ada motif ya. berkerudung, Nah ini yang ini orang berkerudung gitu. begini Pak Yudi, jadi kenapa ini dia unik gitu Unik ya. antik ya. Jadi kenapa dia unik? Nah ini dia memiliki udah jelas ada pamor juga. Ini bisa disebut netes ya, ini mau netes. Langka dulu lah yang nomor satu mah ya. Yang nomor satu kelangkaannya ini dari kalau bahan sih bisa dikatakan masih ada Pak Yudi, cuman untuk karakter yang ini seperti ini dia susah. Jadi dari ini saya ngolah dari 10 kilo cuman satu yang dapat ini Karangnunggal yang pertama ini yang Dari perjalanan 10 tahun enggak ya, ngomongin berapa kali yang begini Sah? yang begini cuma sekali. Ini waktu itu saya beli bahan yang 10 kilo, beli 10 kilo bahkan banyak, itu porsinya banyak, cuma satu. Karena dia artinya susah ini. Untuk yang Karangnunggal dia bisa mumbul Iya, ini. bisa mumbul. Terus pamornya masih stay gitu, nggak hilang. Terus dia rapih di atas ini, full di atas ini. Dia hitam melingkar gitu ya. melingkar, jadi dia di atas. Dan ini ada, kalau di sini ada jundernya, di sini ada. Nah ini pamor, di sini ada netes atau pamor kantong semar. Nah ini barang-barang yang Pas tambah material dipasang di ring yang cocok juga. Iya, ini udah ringnya udah enak juga nih, peraknya nih. Jadi bahan ini sepanjang 10 tahun bermain lah ya Sa. Baru nemu satu ya keberuntungan lah. Ya, syukur, makanya Itu ini wajar disebut Ageman. saya simpati sekali. Jangan nanya harga saudara kalau Ageman. Nggak bohong-bohongan ya, bukan karena trik marketing lah, bukan trik, emang susah bahannya. susah. Oke, ada lagi yang mau ditampilkan Sa? Oke, untuk selanjutnya mungkin ada di Cikolak. Ini unik ini ya. Ini Garut ini, Cikolak. Nah, itu garis lingkarnya dipakai penggaris kayaknya itu Sa. rapi ini. Sampai rapi ya. Ini rapi, ini jadi dari material lapis Pak ya. Nah, dia memiliki karakter, kalau misalkan cuma hitam dan putih dia biasa. Nah ini ada kuningnya. Iya, ini ada serat kayunya, ini ada kayak serat aren. Terus ada titik-titik warna kuning dan titik birunya. Ada biru ya? Ini memiliki ini ada titik biru. Iya. Ini dari material Cikolak, latar hitam, dan dia
Unik ya yang ini. Itu kalau motong bahan juga gede loh banyak tuh. Ya ini mengorbankan banyak ini Banyak kalau ya? kayak gini. Jadi kalau biasanya dibikin komposisi warnanya kan biasanya itu dari garis-garis ini Iya. Pak. Biasanya tuh hijau, hitam, putih Iya. biasanya gitu. Kalau ini kan hijaunya langsung ini bisa ngambil beberapa untuk harusnya 4 batu jadi 1 batu. Dibungkus dengan ring perak yang simple tapi elegan. Ya, kembali ke pengrajin peraknya bisa memastikan ya sama Iya. si peraknya. Iya itu lumayan ngabisin bahan yang gitu. Habisin bahan itu dia. Yang ini seperti itu. Saat kalau misalkan, nah saya punya nih, ini punya saya nih, Ya. di review sama Faisal. Oh, boleh. Kan biru tinta jarang, tapi Jarang. bisa masuk nggak Sa? Biru tinta Ini, bisa ini, masuk ini ini. pendapat asli ya saudara. Jadi saya mau dia apa barang saya nggak di pandangan Faisal itu nggak masuk ya nggak masuk, yang masuk ya masuk gitu. Gimana sih Sal? Oke, ini yang kita lihat ini yang ini ya. Ini punya Kurangnya di Pak mana Yudi. gitu? Ini dari material Garut ada biru tintanya. Iya. Nah, ini mungkin kalau misalkan ditanya kurang kita bahas dulu kelebihannya ya, Pak ya. Nah, ini kelebihannya ini dia yang pertama langka, ini batu ini langka, material biru tinta langka. Terus komposisi warna birunya juga tegas di tengah. Nah, mungkin untuk apa? Untuk masalah kurang unik atau kurang antiknya ini komposisi warna yang backgroundnya ini Pak. Jadi kalau misalkan mungkin backgroundnya ada warna tambahan seperti hijau hijau stabilo gitu, hitam hijau stabilo dan di tengahnya biru, ini mungkin lebih oke ini, lebih langka. Karena kan ada Tapi saya tuh ngelihatnya gini loh, Sal. Oh, hitamnya ngegaris gitu. iya, kalau ini emang Padahal teknik potong aja sih. iya, ada apa namanya? Ini emang bagus juga, ini rapih juga ini, dua warna Berarti rapi tapi kekurangan di warna ya. Kelangkaan mah masuk. kelangkaan masuk. Sama ini yang kurang apa ini? Maaf ya Pak Yudin, jadi ringnya ini kurang ini ya. Nah, ini ringnya kurang cocok. saya Ini ringnya kepikirnya kurang gitu. Jadi nggak tahu gimana saya otak saya saat itu. Jadi ini batu udah lama nggak keluar saya bilang. Nah, tapi kalau udah ada pendapat ring berarti sepakat. Emang harus ganti ring. Ringnya ini kurang cocok ini. Saya pikir batu Garut cocok di ring permata. Ternyata Kadang enggak ya? batu kan kalau misalkan walaupun dia udah agak sedikit ada perbedaan dalam artian mau ke unik gitu kan. Nah, di batu dengan ring dia bisa jadi Iya. udah. Jadi nggak nanggung ya. Mm-mm. Nah, yang lain nih Sa, bahan Yang mana? canggel Yang ini. Nah, ini untuk canggel yang seperti ini masuknya unik ya bosku ya. Ini udah unik, ini sangat unik. Garut seperti ini unik. Kenapa dia unik? Ntar kita kasih sedikit penerangan. Nah, lumayan lah dikatain unik ya. Iya, ini Coba masuk ke antik gak ya kita unik. ini dia kenapa dia masuk ke unik? Karena ketebalan ini di sini ada tembaga yang cukup tebal. Yang lebar ya? Ini dia tembaga klep enggak, tapi dia bagus. Dia bagus karena jadi membuat batunya itu memiliki karakter. Nah, ini karakternya bagus. Hijaunya di sini juga enak, gradasi hijau di sini. Warnanya oke. Warna putihnya itu saya suka Sa. Iya, putihnya juga bagus ini. Ini bahannya Dari oke. ring ini gimana Sa? Nah, untuk pengemasannya ini Ringnya biasa sih sebenarnya. sayangnya ini cuman di ini mungkin Pak. Ini apa? Tembaga ini ya? Tembaga. Perak sama tembaga ini ya? Enggak, bukan perak malah. Oh, bukan perak, ini alpakain. Nah, jadi ini mungkin untuk ringnya ini untuk motif seperti ini oke. Motifnya masuk. Cuman ini bikin jadi nabrak warna tembaga sama warna coklat ini. Oh iya, kalau hitam mah gagah kelihatannya. Kalau misalkan Batunya hitam gitu. kalau batunya hitam bisa. Cuma Terus coklat ke coklat. coklat ke coklat, makanya dia agak posisi si batunya itu jadi kayak yang kurang enak gitu. Iya. Kurang pas gitu sama warna ring Wah, PR ini. Jadi tambah ini mejanya nanti dilebarin dikit ini oke karena batunya mumbul. Ini mejanya kan dia ke atas gini. Ya. Harusnya agak dilebar seperti itu di sini meja-meja ini. Oh, Motif di variasi. motif itunya lebih lebar Iya, ya. motif-motifnya di sini. Tapi nggak masuk antik kayaknya. Ya kalau misalkan untuk antik Banyak. ini antik Pak karena kan material karena C-angle yang ini kan susah. Udah lama, ini udah barang lama. lama. Sama ini kayaknya cukup memotong mengorbankan banyak bahan juga Banyak. yang Ya ini. kalau
aslinya banyak. Berarti Potongannya dua ya beda. minusnya ya. Tabrakan warna Ya itu ya dengan betul. ring. Nah betul. Sama mungkin ya ini Lebar kurang tadi ya? mungkin ringnya kalau misalkan dibikin lebih apa lebih ada kayak ini pak, ringnya itu jadi lebih membuat si batu itu kelihatan lebih besar, lebih seram gitu sekarang. Ya jadi apa? Orang tuh ngelihat itu lebih gede ya. Bisa gitu kayak Karena gitu, ini kan? kan batu ini punya karakter yang unik ya, yang unik beda dan bukan warna nggak simpel gitu. Ini batu nggak simpel tapi ringnya simpel. Ini Iya. batu penuh dengan warna, dia nggak simpel batu ini karakter. Berarti kalau saya ikutin saran dari Faisal nih, kita naikin harganya. Iya. Harga lagi deh. Harga lagi. Nah, ini dua lagi nih. Satu Nah, oke. Kiara Payung, Ini Kiara Kirpai ya, Kirpai yang kemarin rame dapat, tapi perasaan warnanya mah kayaknya teh warna inilah ya, warna ngedop gitu. Nah, Tapi ini gimana nih ininya apa penilaian nih? Nah ini kalau misalkan ini ciri khas potongan batu atau gosokan Garut itu seperti ini ya Pak ya. Ini jadi dia ya ini melapis seperti ini. Jadi biar jadi banyak batu itu kan bisa jadi seperti ini potongannya. Itu kalimat jadi banyak tuh. Benar. Oke sih. Cuman posisinya kan kalau misalkan jadi banyak pun kalau misalkan yang supernya tetap harus mengorbankan yang lain ya Pak ya mungkin ya. Ini ada merchandise-nya apa ini? Ada ya. Oh, ini ya, di sini ya? Merah SIM ada. Merah Cuma ada dia kayak apa ya? Ketembaga ya mungkin ya. Ketembaga terus juga menyebar gitu kayak titik-titik gitulah. Padahal kalau misalkan komposisi hitam, putihnya udah oke. Hitam putihnya ya? Iya, ini udah oke, udah enak ini. Cuman Tapi dia unik aja lah ya. unik dari komposisi warnanya Komposisi ini, warna ya. penempatan warna, pemotongannya udah oke ini. Dari unik ring gimana dan nih? solid. Ya mungkin kalau ring harus sedikit dirapikan saja ini. Apa yang ini ya? Sedikit rapikan sedikit saja mungkin. Dari apa tuh dari ininya? Apa? Giginya tuh gimana? Ini jadi kalau ini kan batunya gede ya Pak ya. Nah ini kalau misalkan dipakai spark lodong mungkin lebih simpel, minimalis kalau lebih enak ya. Jadi si karakternya itu ring ini mengangkat ke batunya, fokusnya di batu. Beda lagi kalau dengan Tapi batunya nggak usah yang diganti ini. Jadi kalau saya pakai ring kayak gini, ini cocok kayak gini. Oh iya ya. Nah ini kayak gini cocok. Jadi dia fokus di ini. Pantesan nggak kejual-jual sah. Kayaknya bisa di jadi, situ. bisa jadi seperti itu. Nah ini Nanti mau ganti ring. ganti ring ini kayaknya lebih enak ini. Nah, apalagi kalau digosok lagi juga oke ini. Digosok lagi juga oke ini biar seimbang ini warna. 3 warna yang seimbang. Oke, sip. Nah ini ya, batu hitam putih saya pikir Karangnunggal nih, Sa. Nah ini. Tapi apa nih kira-kira? Kalau yang ini Unik nggak unik? Yang saya lihat ini unik sih unik dapat Pak. Cuman kalau Karangnunggal ini kayaknya bukan Pak. Bukan. Ya, menurut saya. Iya. Tapi dari daerah sana nggak atau bukan? Jawa Barat bukan? Ini mungkin kalau seperti ini kan dari ini kayaknya kerang ya Pak ya. Jadi ada di kerangnya karena kelihatan dari ininya udah beda ini. Ini kerang, cuman entah kerang apa dari fosil keong ataupun seperti apa cara ngolahnya, saya kurang memahami kalau ini. Kalau misalkan ini pun Karangnunggal, ini sangat unik karena memiliki karakter yang bagus. Tapi kalau dari pendapat Faisal ini nggak masuk ya, nggak Karangnunggal ini ya. Iya, kalau pendapat saya ini bukan Karangnunggal. Tapi unik. Dia unik. Antik nggak? Nah kalau misalkan dari keantikannya, ini antik. Karena jarang juga kan kita nemu juga yang kayak jarang. Gitu. Iya, ini saya nemu berapa juga waktu ini. lalu. Ring kurang cocok kayaknya. Iya, ini ringnya aduh, ini harus benar-benar diganti kalau ini kayak. Kalau benar-benar diganti berarti nggak ada penilaian sama sekali, saudara. Ringnya modelnya ini baru itu berpancawarna Garut lebih bagus ini. Iya. Karena batunya ini kan dia mumbul dan karakternya serem, ringnya terlalu simpel ini Pak. Mungkin kalau misalkan di custom dengan ring-ring yang autentik, ini lebih oke kayaknya ini. Iya, mesti kalau autentiknya bener-bener ini lebih oke. jadi kelihatan pamornya. Iya. Ya, saudara, itulah unik antik. Jadi pertama bahan materialnya, kelangkaan dan sebagainya. Lalu kemudian keunikan itu dilihat dari komposisi warna, karakternya sama motifnya Pak. Itu dan warna karakter motif ya. Iya, dan ringnya juga itu bajunya itu sangat mempengaruhi. Kalau antik? Ya kalau antik berarti dia yang pertama materialnya langka gitu, jarang. Ini batu jarang, terus
kalaupun ada yang kembali lagi ke motif, dia bisa disebut antik karena posisinya motifnya sama, karakternya sama, tapi ada sesuatu yang membedakan. Apakah itu dari ini harusnya di material ini nggak ada warna kuning yang ininya, karena ada kuningnya jadi dia antik karena susah gitu. Dan jika itu pandangan dari kita ya, saudara. Betul. Jadi pandangan kita juga hasil dari pengalaman lah ya. Nggak mutlak. Iya, nggak mutlak. Tapi yang umumnya begitu. Iya, jadi tidak mesti jadi acuan atau patokan juga. Kalau misalnya pemirsa ada batu-batu yang menurut pemirsa unik dan antik, ya udah kalau misalnya semua itu suka, ya oke, gitu, tidak jadi masalah. Jadi, balik lagi dimulai ke yang suka dulu. Nah, seperti itu. Ya karena nggak tahu bisa nemuin bisa apa kan gitu, bisa di daerahnya lagi main ke kali, nah gitu. Betul seperti itu. Gitu. Banyak itu seperti itu. Jadi tetap berburu, tetap semangat saudara. Reviewnya sudah jelas, suka tidak suka ya. Tadi batu-batu saya juga saya suka, tapi ya kalau di reviewnya hasilnya begitu ya mau bagaimana lagi. Jadi PR kalau saya sih pikir ya Sal. Jadi beda pandangan seperti itu ya. Gitu. Mungkin dari pada saat ini udah cukup dari Pak Yudi nih, ini udah oke. Kenapa ini Faisal bilang gini gitu. Nah, mungkin itu pandangan saya itu berbeda mungkin. Dan ya kita juga nggak bisa ngotot Sal. Iya. Maksudnya betul. Saya juga kalau di review ya nggak bisa ngotot. Tinggal kalau ngotot terus balik lagi aja. Dan saya mah suka ya. Nah, terserah. kalau itu udah. Itu kita nggak bisa mau senior ataupun sekelas apapun kolektor ataupun gemolog, kalau udah bilang ini apa batunya mau palsu atau gimana, kalau suka ya nggak bisa ditentang gitu. Tetap bangga lah. Tetap bangga, itu harus bangga, kalau suka ya udah. Baik, sesi unik antik sudah disampaikan berdasarkan pengalaman ya. Kembali lagi kepada Anda yang menonton, selamat berburu sekali lagi, selamat mencari, selamat menikmati dengan kebanggaan masing-masing lah gitu ya Sal ya. Oke, terima kasih. Atur nuhun.